Hai Sobat Pelangi, apa kabar semuanya? Senang sekali akhirnya aku Kim Tan bisa kembali lagi di channel aku Kim Tan HD. Yes, akhirnya aku bikin podcast yang ketiga yang tentunya pasti bakal membawa sebuah cerita baru yang bakal aku share di podcastku kali ini ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, yang belum like dan komen, jangan lupa subscribe dulu ya. Plus nyalain tombol loncengnya, karena aku bakal sering upload konsep video podcast kayak gini untuk sekedar sharing pengalaman ataupun bercerita tentang hal lainnya yang bisa aku share nantinya gitu ya. Oh ya, sebelum aku mulai ceritanya nih, gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga selalu bahagia ya. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilancarin deh segala sesuatunya supaya kamu makin semangat menghadapi hidup kamu ke depannya ya. Walaupun di masa pandemi kayak gini, kita nggak boleh melupakan yang namanya protokol kesehatan. Karena itu penting banget. Dimanapun kamu berada, kamu harus tetap menggunakan masker misalnya. Ketika kamu kemanapun harus membawa hand sanitizer misalnya. Dan harus tetap sadar diri ketika kita habis memegang sesuatu, jangan sampai tangan kita ini langsung menyentuh area-area yang bisa menyebabkan virus corona itu. Jadi alangkah baiknya kamu mencuci tanganmu terlebih dahulu, lalu baru kamu ngelakuin hal lainnya ya. Terutama buat kamu yang mungkin selalu keluar rumah karena memang ada aktivitas di luar rumah. Ketika tiba di rumah pun jangan sampai lupa kamu untuk segera mandi dan mencuci pakaian yang sudah kamu kenakan seharian tadi ya. Oke, kita lanjut aja ke cerita yang akan aku bahas di podcastku kali ini, podcast ketiga. Seperti biasa ya, aku bakal kembali bercerita tentang pengalaman aku menyelami dunia pelangi ya. Cuman di storyku kali ini agak sedikit gak mengenakan gitu di endingnya. What? Kok bisa sih, Kim? Endingnya ada hal yang gak mengenakan? Ya pasti bisa dong, karena kehidupan ini tuh gak selamanya mulus loh guys ya. Jadi ada kalanya kita menemukan yang memang baik, ada kalanya kita menemukan yang kurang baik. Dan itu pun memang sesuatu hal yang sangat lazim di dunia ini ya. Jadi di podcastku kali ini aku bakal sharing tentang experience aku di dunia pelangi yang kurang mengenakan di endingnya. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Penasaran kan? Oke deh, mari kita mulai ceritanya. Seperti kalian ketahui ya Sobat Pelangi, yang namanya kita ini mendapatkan teman ataupun sekedar fun, apapun itu pasti tanpa bantuan sebuah aplikasi sangatlah sulit ya, karena kegunaan aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat buat kita dalam mencari teman baru, dalam mencari sahabat atau bahkan mencari pasangan. Buat aku sih sekedar cari fun juga sangat sangat bisa gitu dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi fungsi aplikasi pelangi ini sebenarnya kalau memang dilakuin untuk hal yang sangat positif juga akhirnya. Misalnya mendapatkan teman baru atau informasi-informasi penting lainnya, karena segala sesuatu hal itu kalau kita meniatkan diri kita ingin ngelakuin hal yang positif pasti bakal positif. Tapi kalau misalnya memang dari awal niatnya emang negatif, ya pasti bakal negatif dan bakal keterusan ya. Aplikasi juga kadang-kadang suka menipu. Menipu bagaimana sih Kim? Jadi menipu yang menggunakan fake picture, foto palsu, atau foto nggak jelas, atau mungkin profile name yang nggak jelas juga. Pokoknya aplikasi itu nggak semuanya positif. Tergantung orangnya kayak gimana. Ada yang mungkin alasannya karena privacy, ada yang mungkin alasannya karena takut ketahuan. Ini sih yang sering aku dapetin loh teman-teman. Bayangin aja, ada satu akun yang pernah aku temuin katanya eh nggak mau pakai foto asli karena takut ketahuan. Ya lucu aja, secara kan masuk ke aplikasi itu ya
orang-orang kayak kita kan, gak mungkin orang yang lain yang bakal tahu juga. Jadi kalau misalnya kamu pun ketahuan kamu gitu ya, hanya kita-kita aja yang tahu, ya nggak sih? Jadi menurut aku sangat lucu banget ketika ada orang alasannya seperti itu. Cuman ya itulah hak mereka sih. Cuman aku mah nggak ambil ribet aja. Cuman cukup tahu aja, ya. Bukan itu yang bakal gue bahas. Bukan masalah fake picture ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepalsuan. Asik. Tapi aku bakal ngebahas tentang pengalaman aku menemui seseorang di salah satu aplikasi. Aplikasi khusus dunia pelangi tentunya ya. Malam itu, sekitar jam 7-an aku membuka aplikasi dan aku melihat ada salah satu akun baru dengan foto profil yang menurut aku sih ini kayaknya asli gitu. Nggak mungkin ini palsu. Dan aku juga akhirnya langsung meniatkan diri pengen chatting buru-buru. Ya kali aja kan dia asli dan bisa diajak untuk ketemuan, ya nggak sih? Apa sih yang nggak untuk kita gitu ya? Kalau misalnya buka aplikasi ada anak baru, pengen cepet-cepet buru-buru gitu. Aduh, penasaran deh ini siapa gitu kan. Pasti perasaan itu bakal muncul. Seperti halnya aku ini ya, si Kim. Oke deh. Ketika itu aku langsung chat dia dan aku pikir sih dari foto profilnya aku lihat sih mukanya manly. Pokoknya tuh parasnya tuh kayak yang apa ya, penuh dengan ini apa janggut dan juga kumis. Terus agak gemuk ya, tapi gemuk bukan gemuk yang overweight, tapi gemuk yang gempal gitu. Dari foto profilnya aku lihat sih kayak gitu. Cuman sih secara look itu memang menarik sih, karena itu looknya manly banget. Ya, tapi nggak tahu sih kayak gimana aslinya ya nggak sih. Aku chat, dan ternyata dia responnya cukup baik. Responnya juga nggak terlalu lama, langsung dia buru-buru reply. Aku tanya, "Hai, saya di mana?" Dan dia langsung jawab. Dia kasih tahu dia di mana, dan aku tanya lagi siapa namanya. Dia jawab lagi, dan aku akan kasih inisial aja kali ya. Kalau inisialnya itu adalah R ya. Inisialnya R. Jadi si R ini ternyata dekat banget lokasinya dari tempatku tinggal ya, mungkin sekitar 4 kiloan, 3 kiloan gitu deh. Kurang lebih sih ya, karena aku juga udah lupa sih, udah lama soalnya ini. Setelah itu, ketika itu kita udah chatting lama-lama dan waktu zaman itu kan emang lagi musimnya BBM. Jadi aku pintai pinnya dia dong. Nah, ketika itu langsung dia kirim pin BBM-nya dan langsung aku invite pin BBM-nya itu, dan gak lama kemudian dia langsung accept, dia terima dan kita chatting di BBM. Aku tanya-tanya agak panjang lebar dan ternyata orangnya juga asik, nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu banyak ngebac. Pokoknya dia tuh orangnya asik sih secara nggak langsung ya. Aku udah bisa menebak gitu kalau ini orangnya tuh pure manly ya, pure manly, dan itu yang aku suka. Aku suka orang yang pure manly, yang nggak banyak ngomong, yang nggak banyak kepoin orang, yang nggak banyak ngomongin orang kalau nantinya pas ketemuan. Ya semoga si R ini juga kayak gitu sih ya. Oke deh, nggak menunggu lama-lama, aku langsung ajakin dia untuk ketemu aja yuk, biar lebih seru ngobrolnya dan bisa titit, titit, titit gitu kan. Oke, dan dia mengiyahkan, lalu dia bilang mau prepare sekian menit, aku tungguin dan dia langsung bilang mau menuju ke tempat aku. Wey, rasa deg-degan, guys, deg-degan banget. Terus kita tuh langsung menggebu-gebu gimana gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ketemuan sama orang baru tuh kayak gitu sih kalau perasaan aku. Menurut kamu tuh lebay nggak sih guys? Sobat Pelangi, kalau menurut aku sih kayaknya manusiawi banget kali ya. Wajar kalau misalnya kita tuh ada perasaan yang dagdikdukser gimana gitu kalau mau ketemu orang baru. Karena antara dua sih yang bakal kita dapetin, yaitu satu, wow, kedua, zong. Semoga sih aku dapetinnya yang kesannya yang wow sih, walaupun nggak terlalu wow juga ya, oke lah, not bad gitu. Oke, sekitar 15-20 menitan akhirnya dia nyampe juga, dan dia kasih BBM kalau dia udah di depan, udah nungguin. Oke, aku langsung samperin dan aku langsung buka gerbang, dan ternyata dari pas aku lihat dari pertama kali melihat dia memakai motor besar, Pixen lah ya. Terus memang ternyata perawakannya tinggi, tinggi gempal gitu, dan memang keren sih, dan looknya juga wow. Jadi kayak bodyguard gitu, pokoknya mukanya muka-muka manly gitu, dan memang rambutnya apa sih nama cepak gitu, dan bener-bener membuat kesan pertama bagi aku itu, oh
ini nih kayaknya keren nih, kayaknya asik nih, kayaknya langsung gimana gitu, pikiran-pikiran melayang-layangku, aku langsung kemana-mana, langsung happy aja gitu, langsung ceria. Aku langsung bukain gerbang, aku langsung bilang, ayo sini masuk. Nah, dia langsung masuk, aku tutup gerbang dan aku langsung menuju ke tempatku. Dia naruh motor dan dia jalan ke tempatku sambil senyum manis sekali. Dia menjabat tanganku dan aku persilakan dia untuk masuk dan kita duduk. Dari sanalah kita timbul perbincangan-perbincangan ringan tentang bertanya tentang siapa, kerjanya apa, terus gimana aja aktivitas sehari-harinya. Pokoknya basa-basi yang umum kayak gitu loh guys. Jadi itu tuh Sobat Pelangi, aku eh, melakukan conversation kayak gitu tuh sekitar setengah jaman deh, sambil ngopi, nonton TV, dan juga sambil ngerokok tentunya. Kita asik ngobrol sambil aku cari-cari chemistry. Ternyata ketika aku perhatiin lama-lama, memang ini orang nggak ada sisinya sama sekali. Sisi ya, bukan sisi yang kayak gitu, tapi sisi. Nggak ada sisinya sama sekali. Dan aku pastiin dia tuh manly dan dia tuh bener-bener laki lah gitu ya. Setelah itu aku langsung sambil mencari chemistry, dan emang dari awal juga udah ada chemistry dan udah ada klik juga. Jadi setengah jam kita ngobrol tuh aku udah kayak gelisah gimana gitu, dan aku langsung berharap sih pokoknya semoga dia bisa lebih agresif lagi, bisa lebih gimana sih, pengennya kita kalau misalnya dapetin yang kayak gitu ya enggak sih. Terus ternyata kukira dia bakalan pasif, tapi enggak loh. Terbantahkan semua itu ketika dia mulai mendekati aku. Setelah mendekati kayak gitu, Sobat Pelangi, aku ya gitu deh. Cuman waktu itu lo kondisinya kan masih terbuka pintunya. Memang dia diam-diam mencuri-curi gitulah pokoknya. Kita terbuai dalam suasana itu, dan akhirnya aku langsung bilang ke dia, jangan di sini ya, nanti nggak enak, kita pindah aja ke kamar. Setelah itu langsung pindah ke kamar, dan aku nggak lupa untuk tutup pintu dan menguncinya. Pas nyampe kamar ya terjadilah itu semuanya. Dia melanjutkan apa yang tadi dilakuin di ruang TV dengan leluasa, dengan bebas lepas. Setelah itu dia mulai ngelakuin hal lain yang lebih lebih intim, dan kita melakukannya di kamar. Ya sekitar setengah jam apa 40 menit lah ya. Pokoknya dia sangat jadi setelah kita ngelakuin sekitar hampir sejaman, itu 40 menit atau sejam lebih lah, pokoknya aku lupa. Dia akhiri dengan happy, aku happy, dia happy, sama-sama happy dong, ya nggak sih? Dan aku kategoriin ya puas sih, ya puas. Pokoknya kamu nggak usah pengen tahu deh ya Sobat Pelangi, kayak apa sih, nggak mungkin juga aku detail ceritakan bla 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 nya gitu kan. Yang penting kamu pasti ngerti lah ya apa yang terjadi di kamar itu. Setelah kita seperti itu melakukannya, maksudnya aku langsung seperti biasa kan, kita langsung biasa lagi kan, kayak pertama kali ketemu langsung asik lagi, nyantai lagi. Kok ini orang setelah ngelakuin itu dia malah main handphone terus kan, sementara handphoneku lagi dicas, jadi aku nggak megang handphone. Dia main handphone terus ketika itu, dan aku pun juga bingung kok langsung tiba-tiba diem gitu aja kan. Setelah itu aku langsung cek handphonenya lagi dicas, ternyata dia ada BBM banyak banget gitu kan, dan sana dia ngejapri aku lewat BBM. Di sana dia meminta sejumlah uang, ya maaf, sejumlah uang untuk diberikan ke dia sebagai uang bensin. Aku yang memang belum punya pengalaman di dunia pelangi seperti itu, kaget dong. Kan dari awal nggak ada kesepakatan, kalau misalnya ketemu pun ya atas dasar suka sama suka, bukan untuk hal yang memang imbalan. Misalnya kamu main ya aku kasih imbalan, nggak kayak gitu. Tapi dari awal kita emang ketemu karena suka sama suka. Dan aku langsung bingung ketika aku ngebaca BBM-nya, ya aku bilang, loh kok pengen minta itu sih gitu kan. Dan dia langsung ngebahas lagi ya kan, katanya ya buat bensin lah, masa nggak ada sih ya, kesini kan emang butuh bensin katanya. Kok jadi ketika habis ngelakuin itu kok langsung beda gitu perangainya tuh,
Terus tabiatnya tuh langsung beda aja. Kayak kayak yang awalnya ketemu asik dan kita main asik pun tiba-tiba langsung beda aja karakternya. Aku langsung bingung. Aku langsung ke nggak mau ngasih ya. Awalnya nggak mau sih. Awalnya nggak mau karena memang nggak ada kesepakatan kayak gitu kan. Terus aku langsung jelaskan baik-baik, maaf ya di chattingan ya, maaf ya. Kan dari awal nggak ada kesepakatan itu. Jadi mohon maaf nih, aku nggak bisa dulu karena kan kita nggak ada perjanjian juga gitu kan. Emang nggak ada sih dari awal juga nggak ada perjanjian ke arah sana juga. Kalau misalnya emang ada perjanjian kayak gitu sih ya nggak tahu juga aku bakal mau nemuin dia atau enggak kan. Nah ketika ketika chattingan kayak gitu juga aku bingung kan gimana sih caranya gitu supaya dia tuh ngerti bahwa ini tuh bukan sebuah hal yang harus dikasih imbalan. Ini tuh suka sama suka loh gitu kan. Kekeh dia maksa sampai pada akhirnya aku nggak mau kan. Dan tau nggak apa yang ketika dia katakan di BBM itu, ya udah katanya, maaf nih ya, ya udah kalau misalnya nggak mau ngasih, aku bakal teriak dan bakal bilang ke semua di sini kalau kamu begitu. What? Aku kaget dong, gemetar ketika aku baca kata-kata itu. Maksudnya apa nih orang gitu kan? Kok bisa sih sampai senekat itu? Padahal kan kita awalnya baik-baik saja gitu kan. Malah kita pengen jadi berteman dan lain-lain gitu kan. Ketika dia bilang kayak gitu, dia langsung mau beranjak pergi tanpa sebuah kata pamit. Dia langsung kayak marah, semarah-marahnya. Dia langsung menuju ke arah motor. Aku hadang motornya. Aku suruh berhenti dulu. Dia langsung kayak yang bilang awas gitu kan, aku mau lewat katanya. Terus aku bilang, oh, jangan gitulah kataku tuh kan, kita kan datang baik-baik, kita kan berteman juga pengennya baik-baik, gak ada apa-apa, kenapa kamu malah sekarang ngancam-ngancam kayak gini gitu kan, apa salahku dan apa kenapa tiba-tiba kamu malah begini unjuknya. Terus kayak gimana maunya sekarang itu katanya, kamu tuh orangnya pelit katanya. Aku menghela nafas, tapi dia langsung berontak lagi, minggir aku pulang. Aku langsung tahan lagi. Aku langsung mastiin dia untuk baik-baik saja. Ya udah, ketika itu aku putusin, oke, aku bakal kasih. Tunggu sebentar. Aku nyudah tunggu sebentar dan aku langsung ngasih dia uang untuk bensin dan salaman. Ketika sama aku bilang kayak gini, oke, deal ya, impas ya. Setelah aku kasih ini, gak ada apa-apa. Aku baik, kamu baik, kita berteman baik. Jangan dijadikan ini sebuah masalah, karena aku nggak mau mencari masalah. Aku hanya ingin mencari teman dan sahabat. Dia mengangguk dan dia langsung pergi. Aduh, gila banget gak sih? Bener-bener bikin aku tuh kayak sport jantung gitu. Karena aku mikirnya memang dari awal nggak ada perjanjian kayak gitu loh Sobat Pelangi. Aku kaget aja ketika ketika dia udah pulang pun aku masih masih melongo gitu. Kok bisa sih ya? Padahal dari awal dia asik, dia seru, dia bener-bener eh, manly gitu. Ternyata ada aja ending yang bikin gak enaknya gitu. Cuman memang untungnya di endingnya itu memang baik sih. Ya akhirnya walaupun harus seperti itu dulu gitu kan. Ya aku sih bukan gak mau ngasih karena memang dari awal gak ada kesepakatan aja kan gak enak gitu kan. Seolah-olah kalau kayak gitu tuh kayak memaksa dan memeras gitu kan. Apalagi ya itulah pengalaman aku yang mungkin kurang mengenakan Sobat Pelangi. Jadi buat kamu semuanya di sini yang dengerin podcast aku kali ini, semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa mencari teman, fun ataupun sahabat ataupun pasangan lewat aplikasi itu nggak ada yang namanya jaminan bahwa dia tuh adalah orang baik atau orang nggak baik atau kurang baik ya. Semua perlu yang namanya pembuktian, pembuktian dalam hal ketemu atau mungkin dalam hal lainnya juga yang bisa kita nilai sendiri secara langsung kalau ketemu gitu. Cuman nih, pesan aku buat kamu semua yang suka ketemuan sana sini, tetap ya harus safety. Jangan sampai nggak safety. Terus yang kedua yang paling penting adalah pastikan kalau dia itu bukan salah seorang money boy ya. Pastikan dia itu memang benar-benar datang ke kamu atau kamu datang ke dia tuh untuk urusan fun ya, bukan untuk hal-hal yang menjurus ke arah sana. Karena itu kalau dari awal nggak dibilangin gitu,
akan terjadi kayak aku nantinya, Sobat Pelangi ya. Jadi antisipasi aja dari sekarang. Kalau mau ketemu orang baru, minimal kamu ketemu ke rumahnya ada temennya deh, temenin kamu gitu ke sana kan, jangan sendiri aja. Karena itu juga bahaya. Pokoknya harus make sure bahwa kamu dan dia itu nggak ada kesepakatan apa-apa dari awal ya. Sekedar fun dan hanya berteman saja. Dan pastikan juga kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus diomongin dari awal aja. Jangan sampai ketika nanti setelah kalian ketemu dan lain-lain baru diomongin. Karena itu bakalan nyesek banget dan bikin semuanya jadi ambiar. Jadi nggak asik kan endingnya. Padahal dari awal kita berharapnya dapat teman baru dan menyenangkan, tapi malah ada hal yang kurang mengenakan. Semoga Sobat Pelangi semuanya dari sekarang bisa mengambil hikmahnya ya tentang pengalaman aku kali ini. Dan semoga nggak terjadi di kalian ya. Cukup di aku saja. Karena setelah kejadian ini pun juga aku makin waspada dan makin mawas diri aja ketika ketemu orang baru. Nggak mau dibodohin lagi, nggak mau teledor lagi dan ceroboh gitu kan. Karena semuanya itu kembali ke kitanya masing-masing sih. Semua itu kan berawal dari pengalaman dan juga cerita dari awalnya kayak gimana. Pokoknya pengalaman bakal mengajari kita untuk lebih hati-hati lagi ke depannya. Oke? Thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin podcast aku yang ketiga kali ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, like, dan komen. Tungguin ya podcast berikutnya hanya di channel Kim Tane HD. See you next time and bye.